Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita senantiasa salawat serta salam pada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW yang membawa kita dari alam gelap gulita hingga terang benderang seperti ini. Apa kabar ibu-ibu? Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah. Sekarang kita akan melanjutkan hukum tajwid bab 6 sampai bab 10 ya. Sudah ada muncul? Belum? Ada. Alhamdulillah sudah ada. Bagaimana Bu Rahmaniar, sudah ada? Ibu Rosdiana Syamsuddin sudah ada, Bu? Alhamdulillah. Sekarang kita mulai. Ada pelajaran izhar. Kita masuk di bab 6 dulu tentang alif lam. Ada pelajaran izhar qamariyah. Izhar qamariyah adalah alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yang jumlahnya 14. Huruf-hurufnya adalah alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Maka dibaca jelas. Kalau mau kan ini huruf-hurufnya harus dihafal. Kalau mau lebih cepat dihafalnya itu bisa disingkat. Bagi hajjaka wa khaf aqimah. Masuk di contohnya. Wal fajr, al qari'ah, wal mursalati. Sekarang masuk di idgham syamsiyah. Ada pelajaran idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah adalah alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yang jumlahnya 14. Huruf-hurufnya adalah alif lam bertemu ta, sa, dal, za, ro, zai, sin, shin, shod, do, to, zo, nun, dan lam. Maka dibaca melebur. Contohnya alif lam bertemu dengan huruf bo. Wadduha, alif lam bertemu dengan huruf sya. Wasyamsi, alif lam bertemu dengan huruf nun. Wan nahari. Sekarang kita masuk di bab 7 yaitu lafzul jalalah. Ada pelajaran lafzul jalalah. Lafzul jalalah terbagi dua yaitu takhfif dan tarqiq. Apa itu takhfif dan apa itu tarqiq? Takhfif adalah tebal, sedangkan tarqiq itu tipis. Ada pelajaran lafzul jalalah takhfif.
Lafzul jalalah takhfim adalah lafaz Allah dibaca takhfim atau tebal jika didahului harakat fathah atau dhammah. Contohnya didahului harakat fathah. Allahu ahadun dibaca tebal, didahului harakat dhammah. Nasrullahi dibaca tebal ya teman-teman, ibu-ibu. Sekarang kita masuk ke lafaz Allah yang dibaca tarqiq atau tipis. Ada pelajaran lafzul jalalah tarqiq. Lafzul jalalah tarqiq adalah lafaz Allah dibaca tarqiq atau tipis jika didahului harakat kasrah. Jadi ini lafzul jalalah tarqiq dibaca tipis jika didahului harakat kasrah atau yang dibawa, garis bawah miring yang dibawa. Contohnya innalillahi, a'udzu billahi. Jadi bukan innalillahi, a'udzu billahi. Salah itu ibu-ibu. Innalillahi, a'udzu billahi. Jadi itu yang betulnya ibu-ibu. Masuk di bab 8 yaitu hukum ro. Hukum ro itu juga ada banyak ibu-ibu. Jadi tidak boleh sembarang-sembarang. Ada pelajaran hukum ro. Hukum ro terbagi dua yaitu takhfim dan tarqiq. Ada yang masih ingat apa itu takhfim? Apa artinya takhfim, Bu Ibu? Tipis dan tebal. Apa kalau takhfim? Tipis. Salah. Tebal. Ya, betul, tebal. Diingat Mungkin Ibu. Caca mungkin, Vivi mungkin Ustazah boleh ditanyai dulu, belum ngerti tidak? Ustazah, Caca. Vivi. Ananda Vivi sudah mengerti? Bicara Vivi. Suaranya. Vivi. Suaranya mungkin boleh dikasih besar? Oke. Boleh ditanya apa itu takhfim? Takhfim itu apa? Apa itu takhfim? Ini. Apa bacanya? Halo? Suara saya kedengaran? Terdengar Ustazah. Ananda Vivi? Itu takhfim apa? Oh ya, tebal. Oke, kita lanjut di hukum ro takhfim. Ada pelajaran hukum ro. Hukum ro terbagi dua yaitu takhfim dan tarqiq. Ada pelajaran ro yang dibaca takhfim atau tebal jika yang pertama ro berharokat fathah atau fathatain. Jadi ini huruf ro-nya dibaca tebal. Rabbihi khairan ababil. Yang kedua adalah ro berharokat dhammah atau dhammatain. Contohnya ruhama'u ghafurur rahim. Oke. Yang ketiga adalah ro sukun didahului berharokat fathah atau dhammah. Contohnya
huruf ro yang didahului harokat fathah. Wa arsala, huruf ro didahului harokat dhammah. Mursalina. Yang keempat adalah ro sukun didahului huruf berharokat kasrah bertemu dengan huruf isti'la dalam satu kata. Huruf-hurufnya adalah kha, so, do, ro, to, ko, dan zo. Contohnya mirqatun, mirsadun, kirtasun. Yang kelima adalah ro sukun karena wakaf didahului berharokat fathah atau dhammah. Contohnya ro sukun karena wakaf didahului harokat fathah. Fasalli li rabbika wanhar. Ro sukun karena wakaf didahului harokat dhammah. Alhaakumut takasur. Jadi dia tebal karena takhfif. Oke, lanjut yang keenam. Ro sukun karena wakaf didahului alif atau waw. Jadi ro sukun wakaf karena didahului alif. Contohnya wal azizul ghaffar. Jadi dia tidak dibaca wal azizul ghaffaru, tapi dia sukun karena didahului alif dan dibaca takhfif atau tebal. Contohnya wal azizul ghaffar. Dan setelah itu ro sukun karena wakaf didahului waw. Innahu ghafurun syakur. Yang ketujuh adalah ro karena wakaf didahului huruf mati atau didahului huruf berharokat fathah atau dhammah. Contohnya wal asr sufrun. Jadi dia tebal. Yang kedelapan ro didahului hamzah wasal. Contohnya irji'i liman irtada. Sekarang kita masuk di hukum ro tarkik atau tipis. Pada pelajaran hukum ro terbagi dua, yaitu takhfif dan tarkik. Huruf ro dibaca tarkik atau tipis jika yang pertama ro berharokat kasroh atau kasrotain. Jadi tadi yang pertama kita pelajari itu huruf ro yang dibaca takhfif karena didahului harokat fathah atau dhammah. Dan ini kalau tarkik dia tipis. Jadi dia didahului harokat kasroh. Contohnya rihlatasyita'i. Jadi rihlatasyita'i bukan rihlatasyita'i. Yang kedua, ro sukun didahului huruf berharokat kasrah. Contohnya tunzirhum miryatun. Jadi bukan tunzirhum miryatun. Salah itu, tapi tunzirhum miryatun. Yang ketiga, ro karena wakaf didahului ya sukun. Contohnya wa huwal latiful khabir. Adana min ladzi huwa khair. Yang keempat, ro sukun karena wakaf didahului huruf yang berharokat mati, didahului huruf yang mati dan didahului harokat kasroh. Contohnya baqaratul la fadidu wala bikr. Jadi dia dibaca tipis atau tarkik. Jadi bukan baqaratul la fadidu wala bikr.
Salah, tapi baqaratul la faridu wala bikr. Oke, selanjutnya. Ro yang boleh dibaca taksim atau tahqiq. Ro yang boleh dibaca tebal atau tipis. Ro sukun yang berada di tengah kata setelah huruf yang berharokat asli dan setelahnya huruf itira berharokat kasrah, yaitu lafaz firqin. Lafaz ini dalam Al-Quran hanya ada pada satu ayat, yaitu surah Asy-Syu'ara ayat 63. Contohnya, wa kana kullu firqin kattaudil azim. Selanjutnya kita masuk di bab 4, yaitu qalqalah. Nah, ada pelajaran qalqalah. Qalqalah terbagi dua, yaitu sughra dan kubra. Huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, ta, qaf, atau disingkat baju, di, toko. Yang pertama kita belajar qalqalah sughra. Apa itu qalqalah sughra? Ada pelajaran qalqalah sughra. Qalqalah sughra adalah apabila huruf qalqalah mati atau sukun di tengah kalimat, maka dibaca mantul. Contohnya, matubaduna huruf ba, matubaduna huruf jin, alaihi ajran huruf dal, walaqad arsalna huruf ta, fi batnihi huruf qaf, ma razaqnakum. Jadi dia mantul. Matub ada tub. Jadi bukan matub aduna alaihi ajron. Salah, tapi matub aduna alaihi ajron. Kita lanjut ke huruf qalqalah. Kita lanjut ke hukum qalqalah yang kedua, itu adalah kubra. Ada pelajaran qalqalah kubra. Qalqalah kubra adalah apabila huruf qalqalah mati karena waqaf, maka dibaca mantul. Contohnya huruf ba. Inna hadza la syai'un ajib. Nah, yang tadinya qalqalah sughra itu di tengah kalimat dan sekarang kubra itu di akhir kalimat. Bisa dibedakan? Ibu-ibu bisa dibedakan? Kalau sughra itu di tengah kalimat mati atau sukun. Kalau kubra itu di akhir kalimat. Bisa dipahami ibu-ibu? Bisa. Huruf jim. Maaf Oke, Ustazah, bisa. apa bedanya kubro sughra Ustazah? Iya. Bedanya di qalqalah sughra dan kubra adalah qalqalah sughra itu dia huruf qalqalah mati atau sukun di tengah kalimat. Seperti yang dicontoh, jadi dia dibaca mantul karena dia mati di tengah kalimat. Di tengah kalimat matubaduna. Kalau qalqalah sughra dia di akhir kalimat atau di akhir kata atau di akhir ayat. Contohnya, inna hadza la syai'un ajib. Dia juga mantul. Yang biasanya itu dibaca inna hadza la syai'un ajibun. Salah. Tapi kalau huruf qalqalah, yaitu 5 huruf qalqalah, baju, di, toko, di akhir kalimat atau di akhir ayat, maka dia dibaca mantul. Innaha la syai'un ajib. Begitu. Kalau di qalqalah sughra dia di tengah kalimat. Di tengah kalimat matubaduna.
Bisa dipahami Ibu Rosdiana? Paham tuh Ustazah. Jazakallah, Ya. jazakillah khair. Ya, afwan. Sekarang kita masuk di bab ke-10 tentang mat. Di hukum mat ini ada beberapa macam, yaitu mat tabi'i, mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat arid lisukun, mat iwaz, mat silah, mat badal, mat tamkin, mat lin, mat lazim harfi musaqqal, mat lazim harfi mukhaffaf, mat lazim kilmi musaqqal, mat lazim kilmi mukhaffaf, dan yang terakhir adalah mat farqi. Kita selesaikan hari ini ya. Seperti yang tadi saya bilang, huruf hukum yang pertama adalah mat tabi'i. Ada pelajaran mat tabi'i. Mat tabi'i adalah fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti wa sukun, maka dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Contohnya mat tabi'i yang didahulu adalah fathah diikuti alif. Contohnya nuhiha. Yang pertama fathah, setelah itu ada alif. Maka dibaca panjang 2 harokat. Yang kedua maqalidu. Jadi dibaca panjang 2 harokat ya. Bukan maqalidu. Salah, tapi maqalidu. Yang kedua kasroh diikuti ya sukun. Jadi harokat kasroh dulu, setelah itu ada ya sukun. Itu namanya hukum mat tabi'i. Contohnya yuqimuna, utu nasiban. Jadi dibaca panjang 2 harokat. Karena di mat tabi'i, hukum mat tabi'i adalah maka dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Yang kedua, dhamma diikuti waw. Contohnya lazuku, sodaku, ma'ahadu. Dhamma dulu, baru huruf waw, waw sukun. Yang kedua, mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil adalah mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata, maka dibaca panjang 4-5 harokat atau 2 sampai 21 per alif. Contohnya wassama'i dzatil buruj, hani'am mari'a, wa yakhafuna su'al hisab. Kita masuk ke mat jaiz munfasil. Hukum yang ketiga. Ada pelajaran mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil adalah mat tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat, maka dibaca panjang 2, 4 atau 5 harokat. Contohnya la uqsimu biyaumil qiyamah liya'lamu anna wa'dallahil haqq irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah inna ursilna ila qaumi lut ya Musa aqbil wala takhaf. Jadi ini mat jaiz munfasil karena ada 2, 4 atau 5 harakat. Jadi kalau misalnya kita baca la uqsimu biyaumil qiyamah, yang pertama kita baca mungkin 5 harakat.
La uqasimu biyaumil qiyamah. Artinya ayat selanjutnya juga harus 5 harokat. Wala uqasimu bin nafsil lawamah. Paham? Bisa dimengerti ibu-ibu? Paham, Ustazah. Fahimna Ustazah. Sekarang kita masuk ke yang keempat. Hukum mat yang keempat itu mat arid lisukun. Apa itu mat arid lisukun? Mat arid lisukun adalah mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf, maka dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. 6. Contohnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, di sini ada huruf qalqalah. Ini hukum apa? Qalqalah sugro atau qalqalah kubro? Siapa yang bisa jawab? Bapak-bapak, ibu-ibu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Itu hukum qalqalah apa? Sugro atau kubro? Kubro, kalau Sugro? kubro, Ustazah. Betul. Sugro. Kak Fadil betul. Qalqalah sugro. Huruf qalqalah berapa aja, Pak Fadil? Qalqalah apa, Ustazah? Sugro atau kubro? Ada berapa huruf? Karena qalqalah sugro dan qalqalah kubro itu sama huruf. Ada 5, Ustazah. 5. Oh, Atau disingkat baju di toko. ya, pintar. Good job, Pak Fadil. Oke, lanjut Siap, ke contoh Ustazah. kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di contoh kedua ada tidak qalqalah sugro atau qalqalah kubro? Tidak ada, Ustazah. Nah, betul. Wal qalami wa ma yasturun. Di qalqalah di contoh ketiga ada hukum apa? Ada terdapat hukum apa? Yang warna merah. Pak Falil tahu? Tidak tahu, Ustazah. Tidak. Enggak. Ini di contoh ketiga ada hukum mat tabi'i. Yang mana itu mat tabi'i adalah fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti waw sukun. Ini tanda merah itu ada tidak dhamma diikuti waw sukun? Ada tidak di situ? Hukum Ada, mat bilang ada. tabi'i. Ada. Ada toh? Ini toh? Afwan Ustazah. Contoh mat tabi'i. Yang di mana itu Ibu Rahmaniar? Halo, suara saya kedengaran? Iya, Ustazah. Kedengaran, Ustazah. Oke. Kita lanjut ya karena waktunya udah habis, sudah hampir habis. Kita lanjut aja ya. 10 menit lagi waktunya habis. Ada pelajaran mad iwaz. Mad iwaz adalah harakat fathatain dibaca waqaf selain tamarbuta, maka dibaca panjang 2 harakat atau 1 alif. Contohnya syai'an menjadi syai'a, ma'an jadi ma'a, jami'an menjadi jami'a, aliman menjadi alima. Contoh yang kedua, alam naj'alil arda kifata. Nah, di sini kan tertulis alam naj'alil
Alam naj'alil arda kifatan. Tapi karena ada pembelajaran mat iwaz adalah harokat fatatain dibaca wakaf selain marbuto maka dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Contohnya alam naj'alil arda kifata. Jadi bukan alam naj'alil arda kifatan. Salah. Nah, lanjut ke mat sila. Ada pelajaran mat sila. Mat sila adalah hu dan hi yang diapit huruf hidup. Mat sila terbagi 2 yaitu mat sila qasira dan mat sila tawila. Ada pelajaran mat sila qasira. Mat sila qasira adalah mat sila yang bertemu selain hamzah maka dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Contohnya walam yakul lahu kufuwan ahadun wa sahibatihi wa bani. Kita lanjut ke mat silah tawilah. Ada pelajaran mat silah tawilah. Mat silah tawilah adalah mat sila yang bertemu huruf hamzah maka dibaca panjang 2, 4 atau 5 harokat. Contohnya yahsabu annama lahu akhrada madzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Lanjut ke hukum selanjutnya yaitu mat badal. Ada pelajaran mat badal. Mat badal adalah hamzah yang dibaca panjang karena ada alif atau ya sukun atau waw sukun maka dibaca panjang 2 harokat. Contohnya amana, imana, utia. Contohnya walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Jadi bukan wakana amanu. Salah. Wakana amana ahlul kitabi lakana khairan lakum. Tidak ada kasih panjang. Tapi yang betul walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Yang kedua Dibaca 2 harokat. Ya. Itu dibaca 2 harokat, Di. Ya, dibaca 2 harokat. Panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Walau amana. Paham? Paham Jik Pak Fadil? Insyaallah paham Ustazah. Alhamdulillah. Kita lanjut yaitu mat tamkin. Ada pelajaran mat tamkin. Mat tamkin adalah ya tasydid kasrah bertemu ya sukun maka dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Contohnya huyitum an-nabiyina wa idza huyitum bitahiyyati fahayyu. Paham? Bisa dimengerti? Itu madlin. Ada pelajaran madlin. Madlin adalah fata diikuti waw sukun atau ya sukun bertemu huruf hidup dibaca waqaf maka dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Contohnya al-mautu khaufun. Contohnya di surah Al-Quraisy ayat 1. Bi'ilafi Quraisyin falyabudu rabb hadzal bait. Setelah itu mad lazim kilmi musaqqal. Ada pelajaran mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal adalah mad bertemu tasydid dalam huruf dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Contohnya alif lam mim dibaca panjang 6 harokat. Alif lam mim ta sin mim.
Alif lam mim ra. Ada pelajaran mad lazim harfi. Ya, ada pelajaran mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf adalah mad bertemu sukun dalam huruf dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Contohnya nun panjang 6 harokat pada contohnya di surah Yasin, surah Al-Qalam ayat pertama nun 6 harokat. Surah Yasin itu pada huruf sin. Dia ini panjangnya pada huruf sin. Yasin nun. Lanjut ke mad lazim ilmi musaqqal. Ada pelajaran mad lazim ilmi musaqqal. Mad lazim ilmi musaqqal adalah mad bertemu tasydid dalam kalimat dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Contohnya waladdallin. Di surah apa itu? Surah apa itu Bapak-bapak? Waladdallin. Al-Fatihah. Ah. Al-Fatihah. Ayat terakhir Ya, Ustazah. betul. Lanjut. Wahajjuhu qaumu. Lanjut ke hukum mad lazim kilmi mukhaffaf. Ada pelajaran mad lazim kilmi mukhaffaf. Mad lazim kilmi mukhaffaf adalah mad bertemu sukun dalam kalimat dibaca panjang 6 harokat 3 alif. Contohnya al-ana. Ada pelajaran mad farqi. Mad farqi adalah mad badal bertemu tasydid dibaca panjang 6 harokat 3 alif. Contohnya di surah An-Naml ayat 59. Allahu khairun. Contoh yang kedua surah Yunus ayat 59. Qul Allahu adzina lakum. Ya. Shadaqallahul azim. Mungkin sampai sekian karena sudah selesai tajwidnya. Tajwidnya sudah selesai. Masya Allah ini bapak-bapak dan ibu-ibu tetap semangat. Ya, itu tajwidnya nanti akan dikirimkan di WA masing-masing dan mohon dipelajari ya ibu-ibu bapak-bapak. Iya Ustazah. Oke. Jazakallah khair Ustazah. Afwan. Kita tutup pembelajaran ini dengan mengatakan alhamdulillah dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron wa jazakillah Ustazah Yuki. Syukron.